Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi, yaitu materi kertas kerja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Hari ini kita lanjut dengan materi kita, yaitu tentang kertas kerja. Kertas kerja atau dikenal dengan istilah juga selain kertas kerja dengan istilah neraca lajur atau worksheet. Yang dimaksud dengan kertas kerja adalah suatu daftar yang berkolom dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Fungsi kertas kerja. Nah, sebenarnya kertas kerja ini bukanlah merupakan keharusan. Namun, apabila kita menghendaki laporan keuangan yang rapi dan benar, ada baiknya kita menyusun terlebih dahulu kertas kerja. Adapun fungsi dari kertas kerja adalah yang pertama sebagai alat untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Fungsi yang kedua sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan. Fungsi yang ketiga, sebagai alat bantu untuk mempermudah koreksi apabila terjadi kesalahan. Nah, kita lihat sebagai alat bantu. Ini kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh karena itu, tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya seperti jurnal dan buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansinya. Bentuk dari kertas kerja itu ada 4 bentuk. Yang pertama ada kertas kerja dengan bentuk 6 kolom yang terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasa dikenal juga dengan neraca. Nah, di sini ada 6 kolom: neraca saldo, debit kredit, laporan laba rugi, debit kredit, laporan posisi keuangan, debit kredit. Neraca saldo ini kita dapat dari neraca saldo sebelumnya yang kita buat. Tinggal kita memindahkan neraca saldo di dalam kolom kertas kerja. Laporan laba rugi ini mencatat akun-akun nominal. Sedangkan laporan posisi keuangan mencatat akun real. Nah, akun yang termasuk dalam akun nominal sudah kita pelajari sebelumnya. Akun real, akun nominal. Sekarang kita lanjut. Bentuk yang kedua adalah kertas kerja dengan bentuk 8 kolom. Yang terdiri dari nama akun, nomor akun, nama akun, ada penyesuaian. Penyesuaian dapat dari mana? Yaitu penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Bentuk yang ketiga adalah bentuk kertas kerja 10 kolom. Nah, ada sama seperti ini. Di sini hanya di dalam kertas kerja 10 kolom ada penyesuaian, neraca, saldo penyesuaian. Nah, neraca saldo penyesuaian kita dapat dari di sini. Apabila ada akun yang melalui penyesuaian, ini akan terjadi perubahan neraca saldonya.
Kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk kertas kerja 10 kolom. Bentuk kerja 10 kolom, kertas kerja 12 kolom. Nah, ini ada setelah laporan laba rugi ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal bisa kita lihat dari laporan laba ruginya. Kemudian laporan posisi keuangan. Nah, inilah bentuk dari kertas kerja. Kita akan mempelajari kertas kerja ini dengan menggunakan kertas kerja 10 kolom. Kita akan lanjut berikutnya, yaitu bagaimana mempraktekkan di dalam membuat kertas kerja. Oke, kita lanjut dalam pembuatan kertas kerja. Nah, di sini sudah ada data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini sudah ada. Jadi, tinggal kita memindahkan akun neraca saldo di dalam kertas kerja. Oke, kita mulai. Langkah pertama kita masukkan dulu, ini adalah kita pindahkan dulu kode akunnya. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Kita pindahkan di sini. Oke. Sekarang kita pindahkan juga ini semuanya. Ya, kita pindahkan, udah selesai. Langkah pertama sudah. Kemudian langkah kedua, kita memindahkan. Langkah kedua, kita akan pindahkan data penyesuaian. Ya, kita ambil penyesuaiannya. Oke, kita ambil data penyesuaiannya, kita perhatikan satu-satu. Nah, di dalam pemindahan ini kita ambil satu-satu. Sekarang kita lihat di sini, kita cek. Nah, kita cek beban pertama tadi, ini ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita cek di sini, ada tidak beban perlengkapan? Tidak ada beban perlengkapan kita, berarti kita buat tambah akun baru. Ya, kita tambahkan dulu, atur beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 700.000. Kita pindahkan di sini, debit 700.000. Kemudian perlengkapan juga dikredit sebesar 700.000. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada beban sewa. Beban sewa tidak ada. Kita tulis di sini beban sewa. Beban sewa sebesar 2.250.000. Ya. Beban sewa dibayar di muka, kita lihat. Sewa dibayar di muka.
Ya. Lanjut lagi. Kita lihat lagi beban penyusutan kendaraan. Di sini beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Tidak ada. Beban penyusutan kendaraan. Ya, di sini beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Nah. Lanjut lagi. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan peralatan nah, akumulasi penyusutan ini, maaf, salah, peralatan, akumulasi peralatan. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi dengan beban gaji. Ya. Beban gaji. Kita lihat di sini beban gaji. Ya, beban gajinya sudah ada, berarti kita tinggal memindahkan beban gaji dengan utang gaji. (202) utang gaji. Ya. Kita lanjut lagi. Utang gaji, kemudian asuransi dibayar di muka. Kita lihat di sini asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tidak ada. Berarti kita lanjutkan, kita buat di sini, buat baru. Asuransi dibayar di muka. Kita lihat asuransi dibayar di muka 400. Kemudian beban asuransi 400. Lanjut, beban bunga. Beban bunga. Nah, beban bunga sudah ada dengan utang bunga. Utang. Kita beban bunga. Beban bunga. Utang bunga. Nah. Oke, sekarang udah jurnal penyesuaiannya sudah kita buat, tinggal kita jumlahkan lagi. Ya, kita jumlahkan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ingat, di dalam pembuatan kertas kerja ini perlu ketelitian.
Kalau kita tidak teliti, akan terjadi kesalahan. Ya. Sekarang kita mulai mengerjakan sekarang untuk neraca saldo penyesuaian. Nah, kita buat ya. Kita buat di sini. Nah, untuk neraca saldo penyesuaian, kita lihat apabila akun mengalami penyesuaian, berarti ini ada perubahan di neraca saldo. Kalau tidak ada penyesuaian, berarti neraca saldonya tetap seperti kas dan piutang. Ini tidak ada perubahan, ya. Kemudian ada sewa dibayar di muka, kita ada perubahan, berarti ini debit dan kredit kita kurangi. Perlengkapan juga ada perubahan. Peralatan ya, ini kita buat saja. Terus ini kita pindahkan. Hati-hati, ini kadang sering keliru. Kalau kita tidak teliti, akan ketahuan nanti. Kita lihat ya. Semoga ini tidak ada keliru. Kita buat. Nah, kita lihat seret. Nah ya. Nah, ini lagi kita buat seperti ini, displitkan aja biar kita mudah mengecek. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini beban asuransi. Ya, beban asuransi. Kita lihat. Nah, kemudian ini beban bunga debit dan debit, berarti kita jumlahkan. Nah, yang ini jangan kita jumlahkan karena ini jumlah dari neraca saldo. Kita langsung lanjut saja di sini. Kita tinggal memindahkan aja di sini. Ya. Kita pindahkan. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Oke ya. Nah, sekarang sudah selesai. Ya, kita akan lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut dengan laporan laba rugi. Ya, kita lanjut dengan laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita hanya menggunakan data neraca saldo penyesuaian. Nah, kita pindahkan, sesuaikan dengan kalau laba rugi kita hanya memindahkan akun nominal. Sedangkan neraca kita akan memindahkan akun real. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ya.
Kita lihat di sini neraca saldo ya. Kita mulai memindahkan akun real terlebih dahulu. Kita lihat akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Kita pindahkan sampai dia di sini di right. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Oke, kita pindahkan. Kita cek ya. Oke, sudah. Kita lanjut dengan akun nominal. Nah, akun nominal pendapatan dan beban ya. Akun nominal pendapatan dan beban. Akun dan beban, kita lihat pendapatan nih ya, pendapatan dan beban. Kita pindahkan di sini. Nah, ya, jangan sampai salah. Kemudian ini di sini ada lagi beban ya. Terus yang ini akun real. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini, kita akan jumlahkan. Untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan itu sendiri, apabila kreditnya lebih besar dibandingkan debit, berarti perusahaan tersebut laba. Begitu juga sebaliknya, apabila di debit lebih besar daripada kredit, berarti perusahaan itu mengalami kerugian. Selisih dari laba rugi ini akan sama dengan neraca. Neraca ini apabila dia laba lebih besar debit daripada kredit. Sebaliknya, apabila mengalami kerugian lebih besar kredit daripada neraca. Oke, kita mulai hitung. Kita hitung ya. Pertama, kita hitung dulu bebannya. Kita jumlahkan dulu. Ya, kemudian ini nah, lebih besar kredit, berarti dia mengalami laba. Laba selisihnya berarti labanya sebesar 11.050.000 ya, 11.050.000. Nah, nih. Oke ya. Sekarang kita hitung debitnya. Kolom neraca debit. Dan kita lihat. Ya. Nah, di kolom neraca debit lebih besar. Jadi selisihnya kita di kreditnya. Kita lihat apabila dia selisih harus sama ya, selisih. Nah, selisih dari
neraca dan laba rugi ini harus sama. Kalau terjadi perbedaan, ada kekeliruan. Kalau kekeliruan, kita harus cek lagi satu persatu. Di mana letak kekeliruannya? Nah, itu ya. Jadi, memang di sini kita harus lebih teliti, ya. Ketelitian itulah yang diperlukan di dalam pembuatan kertas kerja ini. Memang kita harus teliti. Ya, ini udah selesai. Sudah selesai kita membuat kertas kerja. Nah, selesai sudah kita mengerjakannya. Oke, kita sudah selesai. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.